memang menurut saya tidak boleh diterjemahkan Al-Quran itu. Kalau terjemah itu artinya kita sudah memindahkan satu bahasa ke bahasa lain yang tidak mengurangi maknanya. Siapa yang sanggup di dunia ini untuk memindahkan makna Al-Quran ini? Sudah lama saya sampaikan juga ya, kepada kementerian, dan saya bukan sendiri, bersama dengan Pak Quraisy Ab juga. Quraisy juga sangat setuju. Tapi kalau terjemah itu diartikan sebagai tafsir, nah itu boleh. Abdullah bin Baz adalah ulama besar Saudi Arabia, mufti besar, ya, rektor Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah saya bertemu dengan beliau ya ketika sekolah dulu di Madinah Al-Munawwarah. Sampai hari ini masih ada dan masih banyak ya anak-anak kita yang bisa belajar di sana ya, termasuk alhamdulillah keponakan saya baru saja selesai doktornya. Beliau mendapat tauliah dari pemerintah Saudi Arabia untuk mengajar di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Saya kira setiap yang tahu sampai ke sana itu banyak yang bertemu juga dengan beliau, Dr. Ariful Bahri. Ya, sampai hari ini masih beliau di sana, tapi mungkin di akhir tahun ini dia akan pulang ke tanah air. Begitulah kira-kira Nabi menjelaskan kepada kita, kalau yang tiga ini ada dalam diri kita, insya Allah maka sampailah kita kepada apa yang disebut oleh Rasul yang mulia, yaitu kita sudah mencapai halawatul iman, itu manisnya iman. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaratumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Kajian kita dulu Bapak kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah begini. Dasarnya tentunya Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dasar Al-Qurannya adalah salah satunya adalah surat At-Taubah ini yang sudah kami bacakan, yang kira-kira kalau ditafsir pendekkan, soalnya saya tidak ada terjemahan Al-Quran Pak, ini mohon maaf ini, kadang saya juga terus terang, kemarin saya debat lagi itu ya profesor ya saya juga profesor kan boleh juga lah. Karena memang menurut saya tidak boleh diterjemahkan Al-Quran itu. Kalau terjemah itu artinya kita sudah memindahkan satu bahasa ke bahasa lain yang tidak mengurangi maknanya. Siapa yang sanggup di dunia ini untuk memindahkan makna Al-Quran ini yang sesungguhnya yang diinginkan Allah SWT? Yang bisa dilakukan manusia adalah pemahaman terhadap Al-Quran, sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia dengan pertanggungjawaban, dengan keilmuan yang tinggi, kan gitu. Makanya rusaknya kitab-kitab yang lalu itu ya karena kitab itu diterjemahkan, kan diterjemahkan sehingga terjemah itu bisa menggantikan kitab aslinya. Nah ini Al-Quran jangan sampai seperti itu. Ini saya berharapkan dengan Menteri Agama ini, bukan saya, sudah lama saya sampaikan juga ya kepada kementerian, dan saya bukan
Baghdad sendiri bersama dengan Pak Quraisy Shihab juga. Quraisy juga sangat setuju. Tapi kalau terjemah itu diartikan sebagai tafsir, nah itu boleh. Tafsir. Kalau terjemah itu artinya ya sama kadar bahasa yang menerjemah dengan yang diterjemah. Jadi oleh karena itu ya setuju atau tidak setuju ini terserah. Nah, menurut saya itu mengurangi karomahnya Al-Quran, ya. Karena menerjemahkan Alhamdulillahirabbil alamin. Satu ayat pendek itu saja bisa berpuluh-puluh jilid buku untuk dipahami, untuk memahaminya. Bagaimana kita bisa membuat dalam satu kata segala puji hanya bagi Tuhan, seru sebenarnya. Kata Tuhan di situ saja sudah menjadi persoalan. Nah, ini agak sedikit apa ya Bu ya? Kan boleh lah kan? Kalau nggak boleh ya enggak. Karena kata Tuhan itu dalam Al-Quran bukan hanya Rabb, tapi kenapa Allah sebutkan Rabb pada ayat itu? Ilah juga Tuhan. Wa ilahukum ilahun wahid. Mau diterjemahkan ini Tuhan. Apa iya bersama antara kata ilah dengan kata Rabb? Dan kita pelajari, para ulama mempelajari. Ya sinonim mungkin sama, tetapi pemahaman tidak sama. Ada dimensi-dimensinya, ada di dimensi-dimensinya. Jadi itu yang ini kok mengganggu nih. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini anak S3 yang harus kuliah jam 7 ini. Assalamualaikum. Ya sedang ngaji sebentar ini ya. Ya maksudnya mengingatkan jangan sampai tidak datang gitu. Baik, itu kok sampai di situ saya tadi ya. Sebab ya apa yang akan saya sampaikan dalam konteks ayat ini itu sebenarnya tafsir pendeknya. Ketika kita sampaikan, katakanlah hai Muhammad, ya, jika anak-anakmu, jika orang-orang tuamu atau ibu bapakmu dan anak-anakmu dan saudara-saudaramu serta istri-istrimu dan sahabat-sahabatmu serta harta-harta yang kamu usahakan sekuat tenaga untuk mendapatkannya, ya kan? Serta perniagaan yang kamu takuti untuk ruginya, serta tempat tinggalmu yang indah-indah yang kamu sangat senangi, itu lebih kamu cintai semuanya itu dari aku, kata Allah. Itu yang kamu cintai. Apa kata Allah? Innallaha wa rasuluhu, ya, kamu cintai melebihi cintamu terhadap Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, jalan agamanya tentu. Maka Allah katakan fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bil amri. Ini kalimatnya luar biasa. Maka tunggu sajalah akibatnya, ya, sampai Allah datangkan urusan Allah untukmu. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak menunjuki kaum yang fasik. Orang-orang yang fasik itu kan dalam kajian ulama bainal kafir wal mukmin. Dia tidak kafir, tidak juga mukmin. Tetapi ulama sepakat orang fasik itu
Tidak ada tempatnya, karena di surga neraka kalau itu di akhirat itu hanya dua tempat saja. Ada surga dan ada neraka. Mau di mana tempatkan orang-orang fasik ini? Katanya kami masih beriman juga, tapi pekerjaannya, kelakuannya, tindak tanduknya, akhlaknya dan segala macamnya itu tidak menunjukkan dia seorang yang beriman. Maka ulama sepakat orang fasik itu masuk ke dalam neraka. Ya, jadi walaupun istilahnya tidak kafir, tapi fasik, nah, sama itu orang-orang munafik, al-munafiqun, tapi darkil asfal minan, mereka akan malah lebih parah lagi sebenarnya. Itu kan sama aja dengan memperolok-olokkan Allah, kan gitu. Dia mengatakan dia beriman padahal Allah tahu dia tidak beriman. Sama dengan orang fasik, hukumnya adalah fasik. Bapak Ibu sekalian, ayat ini memberikan penjelasan betul kepada kita bahwa apapun yang kita peroleh nikmat Allah yang disebutkan tadi itu, dan semuanya yang luar biasa itu. Siapa yang tidak mencintai orang tuanya? Ya, mereka lah yang melahirkan kita, mereka yang mengasuh kita dari kecil sampai ya mulai dari kandungan, apalagi ibu kita yang mengandung. Luar biasa dengan susah payah Allah sebutkan dalam ini. Maka oleh karena itu luar biasa. Ibu bapak itu adalah orang yang harus kalian hormati, jangan sampai disakiti hatinya dan lain sebagainya. Semuanya adalah mereka orang-orang yang kita cintai. Apalagi anak-anak kita, jangan tidak sayang kepada anaknya. Kalau ada yang tidak sayang kepada anaknya, itu berarti sudah keluar dari naluri kemanusiaannya. Dan bahkan kalau kita lihat kucing saja, ayam, apalagi monyet, coba kita tengok itu betapa sayangnya kepada anaknya. Kemana-mana digendong, mau disusukan. Tapi hari ini banyak juga kita saksikan ya ibu-ibu yang melahirkan anaknya yang tidak lagi cinta terhadap anak secara fisik, mungkin cinta dalam arti yang mungkin ya, tapi perlakuan terhadap anak sekarang ini luar biasa, ya kan? Luar biasa. Makanya jangan disalahkan juga kenapa anak-anak kita begitu kerdil sekarang ini. Sebagian, tapi sebagian saya kira luar biasa anak-anak kita. Begitu juga kalian cinta terhadap saudara-saudara kalian, karib kerabat kalian, apalagi cinta terhadap istri-istri kalian, dan pasti juga cinta terhadap harta yang kalian usahakan, ya kan? Bahkan mencintai harta ini kadang-kadang lebih, ya kan? Lebih biarlah harta itu yang senang, orang punyanya kadang-kadang tidak senang kan? Nah, itu luar biasa, ya kan? Dan harta yang kalian usahakan, serta perdagangan yang terus menimbal laba, tidak pernah rugi. Nah, ini hebat juga ini Allah katakan. Tidak pernah rugi, serta tempat tinggal kalian yang mentereng, termasuk kendaraan-kendaraan. Itu semua, kalau itu yang lebih dicintai dari Allah dan Rasulnya, maka tunggu sajalah waktunya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memberikan dorongan kita Bapak sekalian bahwa tujuan hidup kita ini sesungguhnya adalah satu saja, yaitu bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya. Dan satu paket ini ya, mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya. Sehingga untuk ini Nabi, karena banyak pertanyaan dari para sahabat,
mencintai Allah dan Rasul itu macam-macam. Nabi juga menjawab, cobalah kalian berikan contohnya umpamanya. Dalam pengajian lah seperti ini, banyak yang menyampaikan menunjuk tangan. Tapi sebagian besar yang mereka tahu bahwa waktu itu kan jihad itu untuk bagaimana agama ini bertahan dari serangan-serangan orang kafir Quraisy di Mekah. Itu ya sampai ke Madinah kan gitu. Nah, dan tidak henti-henti berapa kali Rasul bersama kaum muslimin itu harus berjihad di jalan Allah dalam arti perang ya perang untuk mempertahankan agama Allah itu. Tidak salah itu dalam sirah Nabi itu 27 kali itu perang ya. Bagian yang besar itu diikuti oleh Rasul kita yang mulia, Nabi sendiri yang ikut berperang. Masuk perang yang sangat besar itu adalah perang Badar. Perang Badar. Ya. Jadi ya Rasulullah, kami kalau disuruh berperang kami ikut perang. Tapi kalau selain itu harta yang kami miliki, sebagian mengatakan separuh dari harta saya akan saya infakkan. Hanya Abu Bakar yang terakhir mengatakan, ya Rasulullah, tanda cinta kami kepada Allah dan Rasul itu, kami punya harta yang ya tidak terlalu banyak, karena memang Abu Bakar kan tidak terlalu kaya ya. Yang kaya itu Utsman, termasuk istrinya Khadijah. Bagaimana dia katakan itu? Luar biasa kan? Siti Khadijah istri Rasul, Ummul Mukminin. Kalau ada juga lagi hartaku, tidak ada lagi hartaku, semua hartaku akan kuserahkan untuk jalan Allah. Andai kata engkau ya hamba Allah, Nabi suamiku yang tercinta, Rasulullah berjuang lagi, tetapi tidak ada lagi yang akan diserahkan dariku, ya ambil sajalah tulang-tulangku untuk dijadikan titian untuk engkau melangkah. Luar biasa. Tapi itu kan hiasan yang luar biasa. Tidak ada lagi yang diserahkan, ya tidak apa-apa. Itulah kira-kira semangat yang luar biasa dari para sahabat. Kalau Abu Bakar mengatakan seluruh hartaku aku serahkan ya Rasulullah. Tapi Rasulullah kembali bertanya, nanti bagaimana itu anak-anakmu, cucumu? Tidak ada yang kamu tinggalkan harta untuk mereka? Apa jawaban Abu Bakar? Aku serahkan hanya kepada Allah, kan begitu. Nah, tapi ini Bapak Ibu sekalian, jawaban-jawaban ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita betapa cinta para sahabat itu sudah begitu luar biasa, meluap-luapnya, karena memang mereka yakin bahwa inilah agama yang luar biasa benar, dan agama inilah yang akan menyelamatkan kehidupan manusia. Maka mereka tidak khawatir apapun kehidupannya, bentuk kehidupannya mereka pasti tahu bahwa Allah akan menolong orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak sekalian, dalam kerangka itulah ulama menyatakan Nabi menyampaikan sebuah hadis yang saya kira kita ikutilah hadis ini insyaallah ya. Hadis ini termasuk hadis yang populer dan sangat banyak disampaikan perawinya oleh perawi-perawi yang sangat dipercaya, termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i itu meriwayatkan hadis ini. Hadisnya berbunyi, Bismillah. Salasun man kunna fihi
judulnya halawatal iman. Ada 3 perkara kata Nabi. Kalau 3 perkara itu ada sama kalian, betul-betul kalian lakukan yang 3 ini, maka disitulah puncak dari segala puncak. Apa puncak itu? Kalian mendapatkan wajada bihinna halawatal iman. Kalian dapatkan apa yang disebut dengan halawatal iman, yaitu manisnya iman. Manisnya iman. Tidak ada terasa pahit. Kenapa kata manis? Ini saya baca juga dari penjelasan tokoh ulama-ulama kontemporer, termasuk Syekh Utsaimin, Abdullah bin Baz. Abdullah bin Baz adalah ulama besar Saudi Arabia, mufti besar, ya, rektor Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah bertemu dengan beliau, ya, ketika sekolah dulu di Madinah Al-Munawwarah. Dia menjadi rektornya karena universitas itu langsung di bawah raja. Nah, di bawah raja. Dan bagi yang mau berkunjung ke Madinah, itu kan hanya 6 kilo lah ya. Berkunjung ke sana, sampai hari ini masih ada dan masih banyak ya anak-anak kita yang bisa belajar di sana. Ya, termasuk alhamdulillah keponakan saya baru saja selesai doktornya. Beliau mendapat tauliah dari pemerintah Saudi Arabia untuk mengajar di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Saya kira setiap yang tahu sampai ke sana itu banyak yang bertemu juga dengan beliau, Dr. Ariful Bahri. Ya, sampai hari ini masih beliau di sana, tapi mungkin di akhir tahun ini dia akan pulang ke tanah air. Ya, jadi Syekh Abdullah bin Baz menyatakan, kenapa Rasul menyatakan halawah di sana, manisnya iman, itu menunjukkan itu adalah puncak dari rasa dekatnya kita kepada Allah Subhanahu. Rasa dekatnya. Jadi tidak ada yang dirisaukan lagi. Kehidupan itu rasanya tenang dan pokoknya rasa berada bersama Allah, rasa berada bersama Allah. Tapi yang kedua juga kata Abdullah bin Baz dan juga diiyakan oleh Syekh Utsaimin, bahwa kata halawatul iman itu menunjukkan bahwa iman itu memang bisa bertambah, bisa berkurang. Ada yang sampai ke puncak, ada yang masih berada di bagian bawah ini, ya, tingkatannya. Nah, tingkatannya. Nah, tentu ini tidak bisa diuraikan karena ini main perasaan kan Bapak Ibu sekalian. Iman itu adalah rasa di dalam jiwa kita, dalam hati kita. Apakah rasa itu kita betul-betul merasakan bahwa Allah itu sudah bersama kita, ya, dalam kondisi apapun, dan apapun yang diminta oleh Allah bersama Rasulnya itu kita penuhi. Itulah indikatornya. Jadi indikatornya seperti yang diceritakan oleh Nabi tadi, apa bukti kalian cinta kepada Allah dan Rasul itu? Tapi karena waktu itu yang paling banyak adalah dalam perjuangan. Tapi saya rasa juga Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kan walaupun rasanya kita tidak berperang di sini, kita juga masih dalam perjuangan. Tapi sebentar tadi ini mantan ketua umum kita ini ya Allah, sekarang ini kok begitu hebatnya Hamas. Bapak Ibu sekalian mengikuti berita ini, Hamas ya, Hamas mengejutkan dunia.
mengejutkan dunia. Ya kan? Kenapa mengejutkan dunia? Israel yang tidak pernah tidur, yaitu istilahnya juga tidak pernah tidur, ya, untuk mengantisipasi supaya ya kejahatan, mereka kejahatan ini, karena Hamas di mana ini bapak sekalian? Di Palestina. Bagaimana sekarang itu penduduk Palestina yang sudah berapa puluh tahun dijajah oleh Israel, laknatullah itu, dijajah, diintimidasi dan segala-galanya, dibunuh. Tanggung saya kira sudah jutaan itu anak-anak Palestina yang sudah dibunuh oleh Israel, ya, dan mereka diusir dari negerinya. Jadi orang-orang Palestina itu sekarang di mana-mana ada, di mana-mana. Tapi hebatnya orang Palestina, di mana saja mereka berada, dia tetap mencintai negerinya, di mana negerinya itu adalah satu dari warisan yang ditinggalkan oleh para rasul, ya, oleh para rasul yang amat kita kenal sebagai negeri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu yang kita ketahui di Palestina itu? Tempat yang paling suci adalah Baitul Maqdis. Namanya saja Baitul Maqdis. Rumah yang disucikan Allah, ya. Disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjidul Aqsa, tempat Rasul kita berpijak awal setelah dia Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa sejarahnya itu luar biasa. Dan nabi-nabi yang terdahulu, ya, nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Mi'raj dari Masjidil Aqsa, ya, Bapak Ibu sekalian, negeri itu dijarah oleh Israel sejak tahun 48 ya Pak ya, tahun 48. Tapi perang yang paling dahsyat itu tahun 67 sehingga menghabiskan itu semua dan porak-poranda itu, ya, Palestina, dan sampai hari ini Palestina masih di bawah kekuasaan Israel walaupun sebagian diberikan otonomi untuk mereka, tapi belum diberikan kemerdekaan. Nah, tapi setiap saat kita dengarkan bagaimana jeritan rakyat Palestina untuk mempertahankan negerinya dan bagaimana mereka bisa menjalankan syariat Allah di sana dan terus diganggu. Nah, tapi ternyata satu hari yang namanya hari Sabat beberapa hari yang lalu itu, ya, Hamas salah satu fraksi lah gitu ya, karena di jalur Gaza itu memang Hamas lah yang menguasai. Kalau tempat lain itu dikuasai oleh PLO namanya, PLO. Yang dulu pimpinannya adalah Yasser Arafat. Ya, kita ketahui juga sedikit bagus sekalian, Yasser Arafat yang sekarang juga dilanjutkan oleh pemimpin yang lain, kalau sudah itu Abbas ya. Dan memang berbeda antara PLO dengan Hamas. Hamas memang karena perang langsung, ya, berhadapan dengan kekerasan yang luar biasa terus menerus, maka mereka memang jiwanya anak-anak itu luar biasa, ya, militannya. Nah, ini kenapa mereka bisa yang hari Sabtu kemarin bisa menguasai Israel? Bayangkan, saya tengok itu di YouTube, boleh kita tengok itu ya, betapa gelisahnya penduduk Israel itu, masyarakat Israel dengan serangan itu. Padahal serangan itu menurut analisa ahli perang tidak ada apa-apanya, sebenarnya kecil sekali. Tetapi yang menjadi persoalan itu adalah lengahnya Israel. Rupanya bisa juga mereka tidur banyak. Padahal mereka katanya tidak pernah tidur untuk mengawasi Hamas ini, ya, mengawasi Hamas yang di jalur Gaza itu. Nah, tapi hari itu betapa hebatnya itu, ya, ya kalau intelijen lah gitu ya, intelijen. Kita itu intelijen Israel itu
Dengan gambar bergerak saja mungkin tikus di Palestina itu dia sudah tahu itu. Kan gitu. Begitu hebatnya kakaknya gitu. Tapi hari itu colong. Apa yang dibawa mereka cuman hebatnya itu Bapak sekalian. Hamas tahu, orang Palestina yang tahu bahwa yang dibuat oleh orang Israel itu adalah alat-alat canggih untuk mendeteksi, ya. Dan tentu kalau yang terbang itu ada radar yang bisa apa saja yang terbang di apa. Tapi ada kekurangannya juga. Mereka akan mengantisipasi pesawat-pesawat canggih juga. Pesawat canggih, ya, gitu ya. Yang saya baca itu dalam cerita itu, dalam berita itu, dan dikonfirmasi oleh ahli, ya, ahli-ahli intelijen menyatakan, sehingga radar mereka itu tidak bisa menangkap sinyal burung. Sinyal burung. Maka Hamas mencoba masuk ke Israel dan melakukan perlawanan luar biasa itu, sehingga juga banyak yang mati, meninggal, dan menggelisahkan semua rakyat Israel. Itu hanya dengan membuat pesawat apa nih yang dibuat oleh apa nih yang para layang. Yang pakai drone, ya, yang pakai para layang. Para layang cuma pengen para layang, pertukaran para layang tiba-tiba gitu, luar biasa. Tapi sebelum itu memang ditembakkan itu apa namanya itu, ya peluru apalah untuk mengingatkan bahwa ini. Tapi Israel lengah di situ, yang terbang adalah para layang ini dengan segala apalah mungkin ya, yang senjata yang tidak mungkin senjata berat itu dibawa-bawa di situ kan, tapi cukup luar biasa. Rupanya para layang itu sama dengan burung tak tertangkap oleh radar Israel. Bayangkan itu membuat siasat yang luar. Tapi saya kira Allah juga itu, saya kira yang memberikan model yang seperti itu. Sehingga ya, tapi sekarang kita juga khawatir ini, karena Netanyahu itu berupaya untuk melawan ini dan untuk menghancurkan Palestina. Tapi saya rasa sudah berpuluh-puluh tahun kita yakin bahwa dengan militas ini, ceritanya ini cerita apa tadi ini? Siapa sebenarnya yang mencintai Allah itu? Apa tanda kita mencintai Allah? Kalau di Palestina bagus sekali seperti itu sekarang. Bagi mereka ya nyawa itu memang tantangannya, hidup di sana. Tapi mereka gembira ria saja, tidak ada masalah bagus sekali. Coba bayangkan dalam hidup dalam tekanan, tapi mereka gembira. Gembira kenapa? Karena mereka luar biasa merasakan bahwa hanya iman yang membantu mereka, iman yang membantu mereka. Ini rasa saya ini contoh mutakhir, ya, contoh mutakhir kaum muslimin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, mencapai apa yang disebut oleh Rasul itu, menjadi orang yang merasakan halawatul iman. Siapa yang pertama itu? Kan 3 tadi itu. Ini karena sudah berbunyi 3. 1, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Itu yang pertama. Kalau dalam diri kita hanya Allah dan Rasul yang lebih kita cintai dari yang selain-lainnya ini, dari yang tadi disebut Allah, mulai dari ibu. Bagaimana ya Rasulullah dan ibu bapak? Betul, ibu bapak itu harus kamu cintai, dan tidak kamu cintai ini. Hadisku ini untuk menyatakan di atas segala-galanya itu cinta itu hanya kepada Allah dan Rasul. Banyak juga yang memperkatakan kenapa Rasul masuk di situ. Paket itu satu Bapak sekalian, bisa Allah dan Rasul. Kita tak akan tahu Allah kalau tidak ada Rasul. Maka itu satu paket. Maka salawat kita ya tidak bisa itu
kita pungkiri, karena Allah sendiri yang menyatakan itu dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Itu Allah nyatakan betul itu, bahwa kalau kalian mencintai Allah, itu cintai Rasulmu, karena lewat Rasulmu itulah kalian bisa mencintai Allah. Dan ayat yang lain disebutkan, in kuntum tuhibbu Allah fattabi'uni. Kan gitu ya. Dalam surat Ali Imran kalau tidak salah ayat 33. Coba dicek lah ya kalau tidak salah. Ya, in kuntum tuhibbu Allah, kalau kalian menyatakan cinta terhadap Allah itu, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, sahabat aku itu adalah Rasul. Tidak bisa tidak. Kalau kalian cinta Allah, maka ikuti aku. Maka oleh karena itu Bapak sekalian, mencintai Allah Rasul adalah satu fattabi'uni yuhibbukumullah. Pasti Allah akan mencintai kalian. Pasti Allah akan mencintai kalian. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini Bapak sekalian. Jadi tentu kalau ini mohon maaf, andai kata kita diminta untuk memperbaiki rumah Allah ini, ya, memperbaiki rumah Allah ini, apa kita akan menggebu-gebu? Insya Allah. Karena apa? Tanda bukti kita cinta itu. Nah, kalau cinta kepada istri, saya tidak tanyakan lagi lah, ya kan? Nah, tapi masjid kita sedang insya Allah akan kita sempurnakan, akan kita perbaiki. Nah, maka ya rasa saya insya Allah tidak akan sulit itu Pak mencarinya. Ya, rasakan saja cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya akan berdatangan itu insya Allah rezeki yang halal dari kaum muslimin, terutama para jamaah ini insya Allah. Dan jaga kehormatan kita bersama di kampung kita ini, dan mudah-mudahan kekompakan kita itu bagian juga dari ya cara kita mencintai Allah dan Rasul, karena Allah dan Rasul menyatakan bahwa hidup itu adalah jamaah. Jadi hidup itu jamaah, tidak bisa tidak dengan jamaah. Nah, kemudian ya untuk selanjutnya saya sampaikan karena 3 tadi. Yang kedua apa menurut hadis Nabi itu? Ya, man kana yuhibbul mar'a, siapa yang mencintai ini selain Allah, mencintai seseorang. Nah, tentu yang seseorang yang paling utama adalah orang tua. Sudah itu keluarga, situ saudara-saudara, sudah itu adalah saudara-saudara kita kaum muslimin, dan setelah itu adalah manusia yang lain, baik dia mukmin maupun kafir. Kan gitu. Yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintainya kecuali hanya karena Allah. Dia mencintainya hanya karena Allah. Mencintai karena Allah. Ini kalau kita uraikan itu panjang, Bapak Ibu sekalian, tapi saya kira dengan hadis ini kita sudah tahu bahwa betapapun ya kita hidup ya tadi berjamaah itu tidak bisa tidak, itu saling cinta mencintai ini luar biasa. Tapi cinta mencintai itu adalah karena Allah. Kenapa? Di sini saja kita berkumpul. Kenapa kita berkumpul-kumpul di sini? Fenomena apa ini? Makanya orang takut itu namanya nanti akan diawasi kabarnya orang-orang berkumpul di masjid ini. ada apa? Ada sinyal-sinyal juga ini. Ya, dan sinyal itu sudah sampai juga kepada kita. Karena saya di Majelis Ulama mengkaji ini juga, itu sudah kita antisipasi ini. Kalau itu terjadi mau diawasi masjid-masjid ini, ya kan? Cobalah nanti. Saya yakin itu karena kekompakan kita karena Allah. Orang yang berbuat baik dalam masjid apa yang berbuat kan gitu? Hanya beribadah kepada Allah.
dan untuk membicarakan yang baik-baik karena Allah juga dan lain sebagainya. Nah, makanya emosi-emosi saya ini meledak-ledak juga sedikit-sedikit karena saya merasakan itu apa sekalian, ya, saya merasakan itu dan informasinya banyak sekali yang sampai, ya. Nah, rasanya urat takut saya itu sudah agak hilang juga nampaknya. Ya, karena tanda-tandanya sudah ada, Pak. Tanda-tanda itu sudah ada. Apa tanda apa itu? Insya Allah aku datang di sini dan aku sekaligus pulang. Kan gitu, Pak. Tidak ada yang tidak pulang kan? Nah, kita ini akan pulang. Bukan akan, sebenarnya selama ini sudah pulang kita. Bagi saya itu, bagi kita, saya baca itu datang dan pulang itu dalam satu paket. Dalam satu paket. Tidak ada pulang itu nanti. Tidak. Sekarang ini pulang. Kalau mau pulang. Tapi bagi Allah, mau tidak mau, kalian pasti ikut. Pasti pulang. Kan enak itu. Di sini kita. Sementara betul. Sekejap saja. Sekejap. Nah, biyamin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Coba yang di hari itu, satu hari itu sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun di sana. Satu hari. Ada yang berumur 1000 tahun? Tidak ada kan? Tidak ada. Nah, kira-kira umur Nabi 63 tahun. Bagilah itu. Berapa jam itu cuma? Berapa jam? Sehari kan 24 jam. Berapa jam di hitungan hari kita? Kan sehari semalam 24 jam. Tapi satu hari di sana itu sama dengan 1000 tahun di sini. Kan gitu. Sebentar saja Bapak sekalian, kita hidup dan itulah yang diingatkan Allah dan Rasul. Dan yang nomor 3 supaya hadisnya nggak gantung. Nomor 3, ya. Nah, ini yang paling penting lagi, yaitu ayyakra man kana ayyakra ayyauda ilal kufri. Ya, orang yang khawatir dirinya untuk terperosok lagi ke dalam jurang kekafiran. Ya, kadang bisa sengaja atau tidak sengaja. Orang yang khawatir dan dia tidak mau untuk terjerumus lagi dalam kekafir, untuk berbuat maksiat, melanggar perintah-perintah Allah. Ya, tidak mau lagi. Bertekad dia, bertekad sekuat-kuatnya, saya tidak akan melanggar lagi. Ya, melanggar perintah Allah. Ya kan? Perintah Allah, dan tentu tidak membuat yang dilarang oleh Allah. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dua kan amar ma'ruf nahi munkar. Mengerjakan yang diperintahkan Allah dan tidak mau masuk ke dalam jurang apa yang dilarang oleh Allah, maksiat kepada Allah. Akan gitu. Sama dengan bencinya dia nanti akan ayyubdha finnar. Sama bencinya dia untuk masuk ke dalam neraka. Benci tak apa-apa sekalian kita masuk neraka. Pastilah benci. Begitulah kira-kira Nabi menjelaskan kepada kita. Kalau yang 3 ini ada dalam diri kita, insya Allah, maka sampailah kita kepada apa yang disebut oleh Rasul yang mulia, yaitu kita sudah mencapai halawatul iman, yaitu manisnya iman. Cobalah Bapak sekalian, resep ini, kalau sudah dapat resep ini kita jalankan, mudah-mudahan rasakan manisnya iman. Dan ini tidak mudah, termasuk yang menyampaikan ini tak mudah karena gangguannya luar biasa dalam diri kita. Ya, predatornya banyak sekali. Nah, tapi itu yang perlu kita awasi dalam diri kita, insya Allah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan.